Setelah melewati serangkaian pertandingan sengit di Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024, Timnas U23 Indonesia akhirnya kembali ke tanah air. Kedatangan mereka di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang disambut dengan hangat oleh para supporter setia yang telah menunggu dengan antusias. Meskipun perjalanan mereka di Piala Asia U23 2024 berakhir dengan peringkat keempat, harapan untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar. Namun, dalam playoff melawan Guinea, nasib belum berpihak kepada Timnas Indonesia. Hasil pertandingan yang tidak memihak membuat mereka harus mengubur impian untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Meskipun begitu, momen kedatangan mereka di Bandara Soekarno-Hatta menjadi bukti bahwa kekalahan dalam pertandingan tidak mengurangi dukungan dan cinta dari para pendukung setia. Supporter dengan penuh semangat memberikan kalungan bunga kepada skuad Timnas beserta pelatihnya, Shin Tae-yong. Momen tersebut menjadi penanda bahwa meskipun mengalami kekalahan, Timnas selalu memiliki tempat khusus dalam hati para pendukungnya. Dalam sambutannya, pelatih Shin Tae-yong juga menunjukkan rasa terima kasihnya kepada supporter yang telah memberikan dukungan tanpa henti selama perjalanan Timnas di Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, semangat dan rasa bangga atas perjuangan skuad Timnas tetap terpancar di wajah para pemain. Kedatangan Timnas U23 Indonesia di tanah air juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan mereka selama ini dan merencanakan langkah-langkah ke depan. Meskipun pahit, kekalahan ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi Timnas untuk terus memperbaiki diri dan kembali lebih kuat di kompetisi mendatang. Dengan dukungan penuh dari para supporter, Timnas U23 Indonesia diharapkan dapat bangkit dari kekalahan ini dan melangkah lebih jauh di kancah internasional. Meskipun hasilnya belum sesuai harapan, semangat juang Timnas Indonesia tetap menyala dan menginspirasi banyak orang di tanah air. Akun Instagram Back Timnas Indonesia, Elkan Baggett, banjir komentar netizen setelah pertandingan Playoff Olimpiade Paris 2024 lawan Guinea. Elkan Baggett batal bergabung dengan Timnas Indonesia U23 pada pertandingan yang dimenangkan Guinea dengan skor 0-1 tersebut. Padahal, PSSI sudah secara resmi mengirimkan surat pemanggilan kepada Elkan Baggett untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Terlebih, sel lini pertahanan Garuda Muda sedang pincang setelah ditinggalkan Justin Hubner dan Rizky Ridho. Kondisi ini membuat pelatih Timnas Indonesia U23 memanggil Elkan Baggett dan Alfeandra Dewangga untuk mengisi kekosongan tersebut. Sayangnya, sampai hari pertandingan Elkan Baggett tak kunjung datang sehingga Indonesia bermain dengan komposisi back tersisa. Muncul spekulasi bahwa Elkan Baggett memilih untuk berlibur ketimbang bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Apalagi, dia baru saja menyelesaikan musim yang panjang bersama Bristol Rovers di League One Inggris. Dugaan soal kaburnya Elkan Baggett pun membanjiri kolom komentar akun Instagram pribadinya. Mereka mempertanyakan komitmen pemain Ipswich Town itu untuk merah putih. PSSI sedang gencar-gencarnya mencari pemain keturunan demi memperkuat Timnas Indonesia. Terkait hal itu, satu pemain top lagi dikabarkan sudah dikontak PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan akun Indonesia Abroad. Pemain top lain sudah dikontak PSSI. Mari kita lihat prosesnya, tulis akun Indonesia Abroad. Merujuk kepada tweet akun Indonesia Abroad yang mengatakan kata pemain top, ada beberapa pemain keturunan yang memiliki rekam jejak mentereng. Beberapa di antaranya Jairo Riedwald, Kevin Dix, dan Emil Audero. Untuk Jairo Riedwald, Erick Thohir dikabarkan sudah komunikasi secara online dengan gelandang 27 tahun tersebut. Jairo Riedwald kabarnya dijadwalkan tiba di Indonesia pada Maret 2024. Namun, ia harus menunda datang ke Indonesia karena fokus ke pemulihan cedera. Menarik menanti siapa lagi pemain keturunan jempolan yang bersedia memperkuat Timnas Indonesia. Tentunya kabar yang membahagiakan jika ada lagi pemain keturunan yang mau memperkuat skuad Garuda. Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mencurigai adanya pihak yang berupaya menjegal berkembangnya Timnas, terutama upaya menaturalisasi para pemain keturunan. Kecurigaan muncul karena banyak warganet yang menyerang akun-akun pribadi calon pemain naturalisasi. Saya jadi curiga, jangan-jangan ada usaha membuat kami terhambat naturalisasi dengan membuat isu bahwa netizen Indonesia suka membuli, ujar Arya. Arya mencontohkan,
Sikap tidak terpuji yang ditunjukkan warganet Indonesia saat menyerbu akun media sosial Jens Raven, pemain yang hendak diproses naturalisasi. Pemain berdarah Indonesia yang kini membela FC Dordrecht diserang dengan tuduhan mencari pendukung atau pengikut saat mengunggah konten di media sosial. Ia mengatakan, dalam perkembangan sepak bola dunia saat ini, pihak FIFA benar-benar berupaya agar tidak ada ujaran kebencian terhadap para pemain. Bagi PSSI, ujaran kebencian cukup berbahaya bagi sepak bola Indonesia karena bisa menghambat proses naturalisasi para pemain. Kalau kita mau timnas kita bagus, kalau kita mau sepak bola kita maju, dan masih bisa ada orang-orang yang kita naturalisasi, tolong hentikan ujaran kebencian kepada para pemain yang sebelumnya ingin bergabung membela merah putih, bisa merasa enggan karena perbuatan warganet yang suka menyerang dengan ujaran kebencian. Bahaya kan? Itu bisa menghambat proses naturalisasi loh, ujar Arya. Philippe Petruccier, mantan pelatih tim nasional Vietnam ini dirumorkan bakal gabung ke dalam skuad timnas Indonesia. Bergabungnya Philippe Petruccier tentu bukan untuk menggeser posisi dari Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Melainkan, kabarnya justru Philippe Petruccier ini bakal menduduki tempat sebagai direktur teknik atau Dirtek. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram Garuda Legend, pelatih asal Prancis tersebut masuk sebagai calon Dirtek skuad Garuda. Kabarnya Troussier masuk bursa sebagai calon Dirtek Timnas Indonesia yang saat ini posisinya masih kosong, tulis akun tersebut. Di sisi lain, pengalamannya sebagai seorang pelatih sudah sangat banyak sebelum menangani Vietnam. Ia diketahui telah malang melintang di sejumlah tim nasional, baik di daratan Asia ataupun Afrika. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sosok Troussier ini benar-benar menjadi salah satu kandidat Dirtek skuad Merah Putih. Sebelumnya, Erick Thohir selaku ketua PSSI pernah menyampaikan bahwa ada beberapa calon Dirtek dari Eropa. Sejumlah calon Dirtek tersebut kabarnya melakukan pembicaraan dengan Erick Thohir di Qatar beberapa waktu lalu. Penyerang FC Utrecht, Ole Romeni, menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air gara-gara meninggalkan pesan di unggahan terbaru calon pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk. Calvin Verdonk dan Jens Raven dikonfirmasi Erick Thohir sedang dalam proses naturalisasi menjadi WNI. Diharapkan, kedua pemain ini sudah memegang paspor Indonesia sebelum timnas Indonesia menghadapi Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Kamis, 6 Juni 2024. Mendapat sambutan hangat dari Erick Thohir dan segenap pencinta sepak bola Indonesia lain, Calvin Verdonk terharu. Pemain berdarah Aceh ini pun mengucapkan terima kasih kepada semua orang di Indonesia. Terima kasih untuk sambutan hangatnya Indonesia, kata Calvin Verdonk, sembari memamerkan foto salaman dengan Erick Thohir. Unggahan Calvin Verdonk pun mendapat respons dari Ole Romeni. Penyerang 23 tahun itu menyebut Calvin Verdonk sebagai pemain besar atau pemain hebat. Grote speler, kata Ole Romeni, mengomentari foto Calvin Verdonk bersalaman dengan Erick Thohir. Komentar Ole Romeni di atas pun mendapat respons dari pencinta sepak bola tanah air. Mereka pun berbondong-bondong meminta Ole Romeni gabung timnas Indonesia. Usut punya usut, Ole Romeni dan Calvin Verdonk pernah membela tim yang sama, Enneke Nijmegen, pada 2021-2022. Sekarang harapannya, Calvin Verdonk bisa mengajak Ole Romeni gabung timnas Indonesia. Sekadar diketahui, PSSI sudah mengajak Ole Romeni gabung timnas Indonesia, namun penyerang 23 tahun itu mengaku masih ingin pikir-pikir dulu.